إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, pada hari ini merupakan hari yang bahagia, hari kegembiraan bagi seluruh kaum muslimin setelah mereka menunaikan puasa di bulan suci Ramadan, lalu mereka memasuki 1 Syawal yang merupakan salah satu di antara 2 hari raya bagi kaum muslimin yang kita dianjurkan untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, membesarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Jalla wa Ala berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaah, dan agar kalian menyempurnakan bilangan berpuasa di bulan suci Ramadan dan kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Hari ini adalah merupakan hari kemenangan bagi kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hari ini adalah merupakan salah satu dari 2 hari raya yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk meluapkan kegembiraannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah,
beliau melihat penduduk Madinah, mereka bermain-main, mereka bergembira pada 2 hari yang biasa mereka rayakan di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma hadzani al-yawman?" 2 hari apa ini? Mereka mengatakan, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Ini adalah 2 hari yang kami dahulu di masa jahiliyah bersenang-senang padanya, bermain-main padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qad abdalakum bihima khairan minhuma yaum al-fitr wa yaum al-adha." Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menggantikan kedua hari itu dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Ayuhal muslimuna ibadallah, Allah azza wa jalla menurunkan Al-Quran Al-Karim dan mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan membawa hidayah dan agama yang hak, agar dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terdapat perintah-perintah dan larangan yang apabila seorang muslim, seorang hamba menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum-hukumnya, maka dia akan meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Allah azza wa jalla memerintahkan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan." Dan Allah azza wa jalla telah menetapkan agar jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah, sampaikan kepada manusia, kemarilah kalian, aku akan membacakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Yang pertama, agar jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya sesembahan. Tinggalkan ibadah kepada makhluk, kepada pepohonan, kepada bulan, kepada matahari, kepada bintang-bintang, kepada kuburan-kuburan, kepada siapapun dan apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla akan menyebabkan terhapusnya seluruh amalan saleh yang kamu lakukan. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti terhapus setiap amal yang kamu lakukan, dan kamu termasuk di antara orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya agar hendaknya mereka
mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan konsekuensi dari kesaksian seorang hamba, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mempersaksikan Muhammad sebagai Rasulullah, maka dia menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap setiap perintahnya, dan dia membenarkan setiap apa yang diberitakannya, dan dia menjauhi segala apa yang dilarang, dan dia tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan berdasarkan bimbingan dan syariat yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian menaati Rasul, niscaya kalian mendapatkan hidayah. Dan Allah azza wa jalla berfirman, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba, setiap umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba, barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla memerintahkan kepada para hambanya agar hendaknya mereka menaati pemerintah dan penguasa yang memimpin mereka. Ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada penguasa, termasuk di antara prinsip akidah di dalam Islam yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menyelisihinya. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada penguasa di antara kalian. Taat kepada penguasa merupakan bahagian dari sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tadkhulu jannata rabbikum. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla sebagai Rabb kalian, dan hendaknya kalian menegakkan salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, tunaikanlah zakat harta-harta kalian, dan taatlah kepada penguasa kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada bentuk ketidaktaatan kepada penguasanya, bahkan ketika penguasa tersebut zalim, ketika penguasa itu fajir. Kewajiban bagi seorang muslim untuk taat kepada penguasa selama penguasa tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam' wa at-ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyah, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Kewajiban seorang muslim mendengar dan taat kepada penguasanya selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila seorang hamba diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak diperbolehkan mendengar
dan taat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kalian untuk senantiasa menunaikan hak-hak di antara kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada hak-hak yang harus kita tegakkan. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sitt. Idza laqaitahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Apabila dia memanggilmu dan mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan mengucapkan yarhamukallah. Dan apabila dia dalam keadaan sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila dia wafat, maka hantarlah jenazahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menebarkan salam termasuk di antara sebab Allah Azza wa Jalla cinta kepada para hamba. Menebarkan salam termasuk di antara sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu, aw la adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum, afshu salama bainakum." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian melakukannya akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian? Tebarkanlah salam di antara kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau menerangkan bahwa ketika awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah, pada saat beliau tiba, maka hal itu menyebabkan kegembiraan bagi penduduk Madinah. Mereka berupaya, mereka bersegera untuk bertemu dan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan meluapkan kegembiraan mereka mengatakan, "Qadima Rasulullah, qadima Rasulullah." Telah tiba Rasulullah, telah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam yang ketika itu dia seorang Yahudi sebelum dia masuk Islam, mendengarkan hal itu, maka beliau pun ikut keluar ingin melihat siapakah yang disebut sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, falamma istabantu wajhahu alimtu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Tatkala aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun meyakini bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala, dan yang pertama kali yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu kaum muslimin di awal hijrah, beliau menyampaikan kepada mereka, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur lelap. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para hambanya untuk senantiasa berhias dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan di dalam kitabnya
tentang kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung, di atas akhlak yang mulia, agar dijadikan sebagai percontohan bagi seluruh hamba-hamba Allah yang mengharapkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Al-akhlaqul karimah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu li utammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menjadikan akhlak manusia menjadi baik. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, agar mereka meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk menuju kepada akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati beliau dengan mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya ketika engkau terjatuh dalam kesalahan, maka segera perbaiki dengan mengamalkan kebaikan, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, al-akhlaqul karimah akan mengangkat derajat dan kedudukan seorang muslim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Manusia, kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan amal saleh seorang hamba pada hari kiamat dari husnul khuluq, dari akhlak yang mulia. Demikian pula termasuk di antara bentuk akhlak yang mulia adalah seorang hamba diperintahkan untuk bergaul dengan keluarganya dengan cara yang baik, dan ini termasuk di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan hendaknya kalian bergaul dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kalian, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa memperbaiki hubungan di antara kalian. Apabila terjadi perselisihan, di saat terjadi pertikaian, maka segeralah untuk menyatukan kembali, memperbaiki hubungan, termasuk di antara amalan yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sulhu khair." Sesungguhnya memperbaiki hubungan itu merupakan kebaikan, bahagian dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a marwatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Tidak ada kebaikan dari sekian banyak perbincangan di antara manusia kecuali orang yang memerintahkan, yang mengajak manusia untuk bersedekah, untuk melakukan amalan yang ma'ruf dan kebaikan, dan memperbaiki hubungan di antara manusia. Barang siapa yang melakukan hal itu karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan membalasnya dengan pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum
bi afdala min darajati salati was siyami was sadaqah. Maukah aku beritakan kepada kalian satu amalan yang lebih afdal, yang lebih mulia dari amalan salat, dari amalan puasa, dan dari amalan bersedekah? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, beritakan kepada kami amalan apa itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan di antara sesama. Fa inna fasada dzatil bain hiya al-haliqah, karena sesungguhnya rusaknya hubungan di antara sesama akan mencukur, yaitu akan mencukur keimanan, akan mencukur agama seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal bighdhah, iyyakum wal bighdhah, fa innaha hiya al-haliqah, la aqulu tahliqu asy-sya'r walakin tahliqu ad-din. Hendaknya kalian berhati-hati dari al-bighdhah, dari kebencian yang berlebihan terhadap seseorang, kebencian yang berlebihan terhadap saudaranya, karena sesungguhnya al-bighdhah, kebencian yang berlebihan itu akan mencukur. Aku tidak mengatakan kepada kalian hal itu mencukur rambut seseorang, akan tetapi mencukur agama dan keimanan seseorang. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa saling memaafkan. Apabila di antara kaum muslimin terjatuh dalam kekeliruan, dalam kesalahan, maka segeralah membuka pintu maaf, saling memaafkan di antara kaum muslimin, termasuk di antara perkara yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ketakwaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, kalian memberi maaf yang demikian lebih mendekatkan diri kalian kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, tidaklah Allah Azza wa Jalla menambah seorang hamba ketika dia senantiasa memberi maaf, melainkan kemuliaan. Allah Azza wa Jalla akan semakin mengangkat dan meninggikan derajat dan kedudukannya di sisinya. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sempat bersumpah untuk tidak memberi nafkah, tidak lagi memberi nafkah kepada Mistah. Mistah adalah sepupu Abu Bakar As-Siddiq, namun dia pernah terlibat di dalam menyebarkan kejelekan dan tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah kisah al-ifk, berita fitnah yang disematkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Aisyah radhiyallahu taala anha telah dibebaskan dari fitnah tersebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an Karim. Mistah bin Uthath, dia termasuk yang terlibat di dalam menyebarkan berita yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu enggan untuk menafkahinya, yang selama ini beliau senantiasa memberi nafkah kepada Mistah. Maka beliau bersumpah untuk tidak lagi menafkahinya akibat dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Mistah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah untuk tidak menafkahinya, turun firman Allah Azza wa Jalla menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang diberi kelapangan harta, bersumpah untuk tidak lagi menafkahi orang yang selama ini dia nafkahi, untuk tidak lagi menafkahi, memberikan nafkah kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka membuka pintu maaf, hendaknya mereka melupakan apa yang telah lalu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian senang Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kalian? Allahu Ghafurur Rahim. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang senantiasa tunduk terhadap perintah Allah,
Jalla wa'ala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan, inni uhibbu an yaghfirallahu li, sesungguhnya aku cinta agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kesalahanku. Lalu beliau pun melanjutkan untuk memberi nafkah kepada Mistah, dan beliau mengatakan, la anzi'uha minhu abadan, aku tidak akan lagi melepaskan untuk senantiasa memberi nafkah selama-lamanya kepada Mistah radhiyallahu ta'ala anhu. Wal khulafah ayyuhal muslimun ibadallah, Allah azza wa jalla memerintahkan kita dalam kehidupan dunia untuk senantiasa berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, maka dialah yang akan meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada', beliau bersabda, taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa memelihara diri-diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala beliau menerangkan makna peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka, kata beliau, allimuhum wa'dibuhum, ajarkan kepada mereka ilmu agama dan ajarkan kepada mereka adab yang terdapat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Wahai para wanita, hendaknya kalian senantiasa taat kepada suami-suami kalian, karena sesungguhnya di antara manusia yang wajib bagi seorang istri, yang wajib bagi seorang wanita untuk menaatinya adalah suaminya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya diperbolehkan aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, disebabkan karena begitu besar hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau selesai melaksanakan salatul Id dan beliau berkhutbah, dan di antara nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita, perbanyaklah bersedekah, karena sesungguhnya aku melihat kalian yang terbanyak menjadi penghuni neraka. Ketika ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab mengapa mereka menjadi manusia yang terbanyak yang dilemparkan ke dalam api neraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tukfirna al-la'n wa tukfirna wa takfurna al-ashir. Kalian terlalu banyak melaknat, kalian terlalu banyak mengadu dan mengeluh, dan kalian suka mengingkari suami-suami kalian. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi setiap kita untuk senantiasa menjaga hubungan baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menjaga hubungan baik dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, dan kepada kaum muslimin secara umum. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan Allah Azza wa Jalla dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.